Dan kita dari Asrama Haji menuju ITS ya. Hari kedua. Bu, dari sini rupanya. Tak kira saya ketinggalan. Aduh. Akhirnya Luar biasa. Dalam nggak tahu ya. Luar yang biasa ya. 25 masing-masing laboratorium durasinya 40 menit, jadi 6 baris terdepan bisa keluar terlebih dahulu. Kita akan ke lab. Ini bagi dua katanya. Kita ke lab teknik industri. Oke, sip. Wah, ini sing roti. Ayo, kawan. Kok orang datang sama orangnya nggak beda-beda. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reza Aulia Akbar atau biasa dipanggil Reza. Mungkin Bapak Ibu pernah berjumpa saya di Zoom ketika acara pembukaan sebelum seleksi ya. Ya, jadi berkaitan dengan mengelola manajemen dan organisasi di sebuah industri dan juga bagaimana mekanisme manajemen risiko dan kinerjanya. Karena memang teknik industri adalah bagian dari situ. Kemudian turun satu lantai, itu di lantai keempat, itu ada lab QMIPA. QMIPA ini lab yang berhubungan dengan data, dengan statistik, data science dan lain sebagainya, di data IoT dan macam-macam. Di sampingnya lagi di situ ada lab yang sedang terkenal dan booming di teknik industri, itu adalah lab LSCM. Ada yang sudah mendengar Bapak Ibu? Belum ya? LSCM adalah laboratorium supply chain management. Jadi manajemen rantai pasok. Gampangannya seperti JNE, ada TIKI, JNT dan lain sebagainya untuk mengelola manajemen di rantai pasoknya. Kemudian untuk di lantai kedua kami ada auditorium Sinarmas. Jadi tadi kita juga ada rencanakan Bapak Ibu ada di sana, tapi di sini lebih leluasa melihat kiri kanan Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya ruangan Omah IE. Omah IE itu kepanjangannya adalah Outstanding Milestone and Achievement Hall. Jadi sebenarnya ini nanti konsepnya akan digunakan selain untuk seminar dan workshop, tapi juga digunakan untuk mengajar karya-karya dari mahasiswa kami. Itu di atas ini. Dan yang di sebelah sana itu adalah ruangan untuk ruang kelas juga Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau mata kuliah yang agak berat ya di pikiran anak-anak gitu mahasiswa itu biasanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saudara ya. Saya Sonoid. Saya engineer teknisi pesawat dan kebetulan mengajar di SMK Penerbangan di Medan. Dan saya dapat ini dari anak buah. Anak saya namanya Eva. Wow, didaftarkan. Pak, mau daftar. Nah, makanya orang Sumatera Utara nggak ada yang tahu. Komen itu kan makanya kepilih ya kan. Itu dia. Itu aja mungkin. Oh, motivasi kan ya. Saya dulu nggak ada keinginan untuk mengajar. Cuman saya punya ilmu itu harus dikembangkan, artinya disampaikan. Ilmu saya ilmu pesawat dan itu langka, dan teman-teman yang lain kelihatannya kalau nengok ngajar itu katanya kecil padahal nggak mau. Nah, itu dia. Kalau saya dari awal waktu itu sempat saya di Jakarta, bagaimana saya berdoa sama Tuhan mudah-mudahan saya bisa mengumpul keluarga di Medan dan mengamalkan ini. Alhamdulillah kesampaian, dan digaji berapapun saya nggak masalah. Benar. Sampai teman Sriwijaya itu marah itu. Kawan itu nggak opsinya. Bahasa kita gitu ya. Kok larang-larang penerbang itu mahal ya? Saya dimana? Tapi alhamdulillah di balik itu, ya, karena kita ikhlas terbuka pintu rezeki yang lain.
Nah, itu. Kemudian di antara saya mengajar ada teman-teman dari guru dari Poltek Bang, sekarang Poltek Bang 2 TKP. Disitulah kemudian saya Pak bisa bantu ngajar sini. Di sana mungkin saya ada berapa tahun ya ngajar di ATKP sampai sekarang di Poltek Bang Medan. Awalnya di situ dan ijazah saya SMK penerbangan, bukan perguruan tinggi, bukan. Dan saya kuliah itu motivasinya kalau teman-teman di penerbangan karena nggak ngaruh, keuangan nggak ngaruh. Pengaruh kita adalah license, keuangan nggak ngaruh, makanya nggak ada yang kuliah. Saya motivasi karena mengajar, karena yang saya ajarin S1 malu saya. Di ATKP itu kadang-kadang ada reverse course ya, artinya mereka 2 minggu itu mereka ada S1 semua. Saya keder, minor terus terang itu, makanya memotivasi saya untuk kuliah walaupun 7 tahun. Jadi anak saya pertama dari Unutan Bandung ya, langsung menjadi Batak itu tamat duluan, lalu setahun kemudian saya. Dan motivasi dulu di samping itu yang bercaranya bisa sertifikasi guru. Akhirnya sudah tua ini kayaknya nggak dapat. Alhamdulillah kemarin nama saya dapat dan alhamdulillah online. Kok coba itu kita datang nggak akan dapat, saya nggak akan lepas itu. Jalannya online selama 3 bulan, alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah kita doain mudah-mudahan cepat keluar. Dan saya itu ada memotivasi, mudah-mudahan kita semangat, mudah-mudahan ilmu kita dapat ini bermanfaat buat anak kita untuk memajukan anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Pertama saya juga sangat bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa berada di ruangan ini di ITS kampus impian para siswa-siswa saya sebenarnya salah satunya. Cuman mungkin cerita sedikit terkait kenapa bisa ada di sini. Yang pertama informasinya saya dapatkan dari Instagram SHI yang dipimpin oleh Mas Reza dan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi 10 November. Sejak didirikan pada tahun 1957, Fakultas Teknologi Industri ITS terus berkembang seiring perkembangan industri di Indonesia. Hingga pada tahun 2020, FTIRS memiliki 5 departemen, yaitu Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Sistem dan Industri, Teknik Material dan Teknologi. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem menjadi salah satu dari 7 fakultas yang ada di ITS. IMSIS menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, kreativitas, keahlian, dan kemampuan praktis pada bidang teknologi industri dan rekayasa sistem, sehingga mampu memecahkan permasalahan teknis baik secara individu maupun teamwork, mempunyai kompetensi dan kepercayaan diri untuk bersaing dalam pasar global. Sisman. Nah, Sisman nanti akan ada sambutan dari kalian dan beberapa rakit ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat teknologi apa dan alat apa yang dilihat itu. Kemudian kita akan switch. Jadi yang tadinya di lab Sisman ke Ergo ke lab Sisman. Jadi seperti itu. Sini Pak. Udah nggak apa-apa, bisa. Namanya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi kami adalah salah satu lab yang ada di Departemen Teknik Sistem dan Industri. Kalau boleh saya tahu, kalau tadi saya tidak salah dengar, ini Bapak Ibu dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi dulu nama jurusan kami atau nama departemen kami memang Teknik Industri. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ini Teknik Sistem Industri apa departemen baru apa gimana, enggak. Dulu namanya adalah Teknik Industri, jurusan Teknik Industri atau Departemen Teknik Industri. Kemudian di tahun 2020 kami berubah nama menjadi Departemen Teknik Sistem dan Industri. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa yang dipelajari di departemen kami itu refernya ke Institute of Industry menuju ke arah industri 4.0. Tapi
tapi kemudian sistem manufaktur bagaimana proses pemenuhan order gitu. Yang terjadi adalah ada order dari customer dan kemudian nanti mereka harus yang selama ini mereka pelajari di perkuliahan maupun di mata kuliah lainnya. Oke, maupun apa yang lain gitu ya. Tinggal yang berubah dalam ininya saja Bapak Ibu. Ya, kalau dia masuk ke dalam chip ini berarti dia lolos inspeksi. Ini robot GoPro ini lebih ke kolaboratif ya kepada ibu semua. Jadi di industri, jadi menyesuaikan dengan tingkat safety-nya juga. Dan barang apa yang tidak boleh diambil dengan adanya fitur kamera di situ. Baik untuk menjelaskan warna dari gambar ini kami gunakan dari ABB, dari luar. ABB kan perusahaan. Bisa ditambahkan. Misalnya fungsi tadi menambahkan fungsi untuk Kayak gitu berarti nabrak. Cuma mendeteksi kalau dia nabrak, tapi kita nggak bisa. Biasanya kalau mahasiswa kami di mata kuliah namanya proses manufaktur itu menggunakan aplikasi namanya XYZ Wave Pro ini untuk membuat desain dan dibesar kecilkan skalanya. Jadi desain ini bukan murni dari aplikasi ini, tapi mereka membuat sendiri dari AutoCAD. Setelah nanti diimport ke dalam aplikasi ini, nanti kita bisa besar kecilkan skalanya dan kita simulasikan secara online di sini. Biar kita tahu sekiranya itu dari pembuatan 3D printing itu dengan kepadatan berapa sih gitu. Karena setiap kali belayar itu Bahannya apa ini? ya ini kayu dan juga pakai air. Ini ya. Di set di sini ya. Udah hasil dari sana ya. Ya, jadi ini kan ini sumber. Dasar sistem. Silakan koordinatnya kan dia bermain koordinat. Luar biasa Bu, banyak pengalaman kami, banyak ilmu yang kami dapat, luar biasa, terima kasih. Kami menambah. Luar biasa Pak Profesor, terima kasih. Dapat ilmu banyak. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, Instagram kami Siswaniti ataupun Mahasiswa ITS. Kalau ingin tahu berita-berita terkini gitu ya di Terima kasih, selamat pagi. Semoga kita Enggak, biasanya PKL sini bisa. Biasanya UJT di Surabaya bisa mampir. Nah. Kemudian bersama saya di sini ada Bu Retno. Bu Retno adalah dosen di laboratorium juga ya, laboratorium ekonomi dan praktis kerja. Ada Bu Titi, ada Bu Mega. Tadi ketinggalan Bu Mega. Bu Mega itu mahasiswa soalnya. Bu Mega. Kemudian jadi kita berempat dosen di sini. Kemudian Mbak Fitri, Bu Fitri ini adalah laboran. Jadi kami memiliki laboran dan juga ada Pak Reza di belakang, ada Pak Reza, ada melakukan pengabdian
pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk di pendidikan kami bertanggung jawab untuk mengampu begitu ya beberapa ini gitu ya. Nah, kalau kita kan orang luar nih, dia dianggap objektif begitu. Jadi kami melakukan pendekatan-pendekatan tentu saja pendekatan-pendekatan ilmiah untuk bisa mengukur itu secara seobjektif mungkin gitu, sehingga ini mungkin bisa membantu mereka untuk mengambil keputusan sebaiknya apakah betul gitu ya, apakah mereka perlu menambah orang gitu ya seperti yang diperlukan oleh karyawan. Kemudian selain yang mungkin sifatnya kalau buat ITS jasa-jasa seperti itu jadi profit ya bagi ITS Bapak Ibu. Nah kalau yang non profit biasanya kita kerjasama dengan beberapa lembaga juga, ada lembaga amil zakat, kemudian juga ada Al-Azhar ya, Al-Azhar, kemudian ada dari Pemkot Surabaya. Dan ada beberapa produknya yang hasil kerjasama pengabdian masyarakat kita dengan Pemkot Surabaya juga bisa dilihat di belakang. Oke, kemudian untuk alat labnya ada beberapa alat lab, nanti beberapa sebagian didemokan, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lebih tahu lebih banyak. Ada eye tracker, kemudian ada virtual reality yang tadi saya sebutkan, treadmill, ini kursi antropometri di sebelah Bapak Ibu sekalian. Oke, ya saya rasa mungkin itu saja pengantarnya. Monggo, menurutnya ini seperti tadi mungkin bisa dia. Tiga itu ada di VR, ada di human error room. Terus kemudian seperti yang keempat mungkin Bapak Ibu bisa nanti ada asisten. Terus yang satu lainnya saya menggunakan jadi transaksinya apa? Lihat di website pengguna Shopee dan dia juga pengguna Shopee Topet ya mungkin ya. Nah itu pakai itu tiga alat ini. Nah penerapannya yang paling simpel kayak bentuk alatnya buat bikin kursi. Jadi bikin kursi kerja kantor, dimana biar kursi itu nggak terlalu pendek atau kursinya biar lututnya nyaman. Itu kita memperhatikan dimensi-dimensi yang ada. Terus kursi di kereta ekonomi, kereta KSD yang ada pada depannya, itu buat menentukan lebar space-nya seberapa lebar biar bisa muat banyak orang, tapi lututnya nggak tabrakan ada 2 orang. Itu juga pakai dimensi tubuh ini. Itu kita bisa pakai dimensi tubuh antara D14 atau D13 buat mengukur space-nya itu berapa. Nah buat ukurnya itu biasanya objek yang diukur manusia duduk di kursi ini, lalu kita ukur bagian kepalanya buat ukur alis, lebar alis, terus mulut. Penerapannya itu ada di masker kecantikan. Bisa contohnya masker kecantikan sitmas itu kan ada menentukan lubang matanya seberapa, lubang mulutnya seberapa, itu bisa pakai ukuran antropometri kepala. Atau masker kesehatan yang sudah dipakai bapaknya itu juga bisa pakai itu. Jadi kira-kira lebarnya buat jarak ininya itu seberapa, itu pakai bisa dimensi pasti. Terus lebar maskernya bisa pakai dimensi nomor 7, bisa diukur lewat situ. Nah kalau tinggi badan ya sudah dia berdiri di belakang sini untuk diukur tinggi badan. Untuk antropometri penerapannya kurang lebih seperti itu. Terus yang di sana ada treadmill dan sepeda statis. Fungsinya bukan karena asistennya suka olahraga ya Bapak, tapi ini dipakai untuk praktikum juga. Kalau saya sendiri jujur nggak terlalu suka olahraga, jadi ini juga masih praktikum di ekonomi industri. Kita menghitung energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Sebenarnya aktivitasnya bisa macam-macam. Kalau di pabrik ya aktivitas pabrik kayak memindahkan barang dan lain sebagainya. Tapi untuk mempermudah mahasiswa berpraktikum, biasanya kita pakai aktivitas olahraga. Jadi nanti untuk mahasiswa itu ada beberapa skenario, mulai dari kecepatan, treadmillnya itu seberapa, lama olahraganya seberapa, itu pakai di skenario di situ. Terus kita menghitung detak jantungnya. Ada alatnya ditempel di dada. Kita bakal connect ke aplikasi di handphone. Itu bisa menghitung detak jantungnya. Dari detak jantung itu nanti bisa diolah untuk menghitung waktu istirahat yang diperlukan. Lama kegiatannya itu optimalnya berapa? Itu bisa dihitung lewat aktivitas energy cost of work. Pakai 2 alat. Mungkin di sini ada yang mau tanya dulu apa atau sudah Kita bisa diukur ini nanti. bisa? Ya, coba. Tapi Bu Adi harus lihat ke sini karena mata jadi kalau bisa dilihat mana yang dilihat iya, mana nih? Pasti kategori yang Bu Adi paling suka mungkin diskon. Terima kasih di tengah.
tertarik ya. Ya seperti lewat samping ya. Nanti kan jadi tahu dia jadi karena skip kan. Jadi sebenarnya Nah biasanya ini ada Teknisnya gimana? pakai penggaris dibantu sama penggaris Pak. Itu ada beberapa dimensi ya. Misal kita mau ukur dimensi nomor 7 lebar kepalanya. Jadi biasanya nanti gimana? Nanti ada penggaris dua sisi kepala. Nanti di sini ada siapanya kan Pak. Nah sekarang ini bisa dibaca kira-kira lebarnya berapa sentimeter. Kalau mau hitung dahi juga gitu. Biasanya pakai penggaris nanti dihitung berapa sentimeter. Kan ini ada kotak-kotaknya ya mempermudah buat ukuran. Buat dimensi kepala seperti itu. office ya. Mata keranjang. Iya, kalau lebar mata juga bisa Pak, jarak antara dua kulit mata itu pakai dimensi yang Boleh. kita jadi di P3 itu kita diminta untuk menyelesaikan beberapa permasalahan paling banyak itu di UMKM. Jadi ada UMKM, kita diminta buat mengefektifkan energi di UMKM itu. Contohnya ini itu untuk alat bikin rengginang. Jadi kalau rengginang pada umumnya kan satu-satu. Kalau satu-satu kan terlalu lama. Nah kita menerapkan ada yang namanya SMID, itu single minute change of phase. Jadi itu gimana caranya biar waktu yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu lebih cepat. Salah satunya nggak gini, karena kan sekali ini jadinya langsung 3 gitu, nggak perlu sama satu. Pakai rengginang ini Pak. Iya, rengginang. Tapi ini masih versi prototypingnya, ini masih kecil kan. Kalau yang rengginang nggak ada yang sini, ya rengginangan itu kan gede. Ini versi prototypingnya seperti itu. Terus kalau ini Banyak kan rumah, dalamnya di belakang ini kan bisa dimasukin, terus dicetak kan gini. Biarin aja ya. Untuk apa namanya yang paling banyak digunakan itu untuk melihat user behavior, perilaku orang yang bisa ditangkap dengan pergerakan film mata. Nah, salah satu aplikasi yang banyak di industri itu untuk melihat bagaimana apakah desain misalkan sebuah website, contohnya ini websitenya Shopee, ini sudah bagus atau belum. Nah ini kan bisa dilihat dari bagaimana pergerakan mata dari penggunanya. Seperti itu. Nah ini mungkin bisa didemokan kalibrasi ya Bu ya. Jadi kita kalibrasi dulu. Jadi kita pastikan alat ini bisa menangkap pergerakan. Ikuti ininya Pak. Ikuti apanya? Ikuti ya. Iya, ngikuti itu proses kalibrasinya. Belum berhasil karena matanya kayaknya belum terdeteksi. Sudah. Sudah. Oke. Nah, ini sudah. Artinya alat ini sudah bisa menangkap pergerakan mata Bapak. Nah, kemudian kita semua bisa lihat pergerakan mata Pak Sonoip itu di sana ya Bapak Ibu. Kalau Bapak tetap di sini ya Pak, ada yang lagi di ini. Nah jadi kalau Pak Sonoip itu lihat beli itu kan udah. Kenapa? Tapi ternyata dia kayak kelamaan gitu. Salah itu langsung beli atau langsung taruh di keranjang. Kalau saya mikirnya kan saya mau ini dulu, nggak langsung check out, saya mau simpan di keranjang dulu gitu. Nah, padahal saya maunya cuma tampil, tapi ternyata saya salah ngeklik, langsung beli terus langsung check out. Padahal saya nggak mau gitu. Contohnya bagi Shopee dia merubah lagi. Betul. Jadi layoutnya seperti iklannya apa? nggak cocok. Oke, Pak. Ini dari experience tadi, misalnya dari halaman itu di mana konsumennya mengalami kesulitan bisa terbaca. Betul. Jadi ada penelitian gini Pak, ada salah satu itu problem dari user penggunaan produk-produk e-commerce ini kan semakin banyak ya Pak. Siapa sih kita yang nggak pakai Shopee? Mungkin hampir semua orang Indonesia itu pakai Shopee. Tapi mereka tuh karena kita sering menggunakan tuh kita bisa membandingkan kan. Mana yang lebih gampang? Topet apa Shopee? Saya terus terang saya nggak terlalu suka Topet. Karena terlalu ribet. Shopee lebih gampang. Jadi saya itu adalah contoh customer yang frustasi dengan Topet gitu. Dan saya memilih Shopee. Alasannya apa? Kalau gue pernah Shopee pernah saya beli barangnya nggak nyampe.
Oh, oke. Nggak ada tanggapan dari Shopee. Iya. Oke, jadi tapi setidaknya ada contoh ya, orang yang merasa aku sebel deh, aku nggak ngerti ini layoutnya, aku milih yang gampang deh. Nah jadi kemudahan atau Namanya tadi? Namanya Viveport, Pak. Viveport. Ah, untuk Alat untuk virtual reality, jadi medianya gitu. media. Jadi Kebetulan untuk yang kita miliki ini mungkin agak beda dengan yang ada di mall-mall. Jadi kalau yang di mall-mall kan biasanya cuma displaynya aja, Pak. Jadi bisa 60 derajat. Jadi Nah, kalau ini bedanya ada sensor lokasinya, Pak. Jadi kalau si pengguna headsetnya ini gerak, dari aplikasinya juga bisa ikut gerak. ya, ini untuk materi pembelajaran praktek cocok lah ini ya. Kalau pembelajaran mungkin cocok, Pak. Misalnya untuk di sekolahan kayak biologi atau mungkin kimia. Kalau kimia mungkin bisa kayak simulasi lab beneran gitu, Pak, itu bisa. Atau biologi mungkin kita bisa juga untuk kayak menunjukkan komponen mikrobiologi gitu, Pak, yang kecil-kecil. Itu bisa juga kita bisa kayak jelaskan jadi lebih besar, lebih jelas. Jadi anak-anak bisa lebih tervisualisasikan gitu, Pak, ke gambarannya. Kalau saya kan teknik pesawat ini, untuk engine kira-kira ada nggak? Juga bisa, Pak. Bisa ya? Pernah baca studi dia juga bisa yang engine itu, jadi bisa kayak merancang gitu bisa. Jadi kan ini kan ada kontrolernya, bisa menggerakkan beberapa objek kan, Pak. Itu bisa membantu. Terus pakai software gimana ya? Softwarenya kalau itu bisa merancang sendiri, ada juga yang ini dari internet. Download ya. Tapi kita beli alatnya dulu ya. Iya, alatnya dulu. Oke, nanti saya coba ya. Oh, Sistemnya yang masih pakai kabel yang masih. Ini Iya. yang ini yang masih belum ada Kamera udah? ya. Tapi sebaiknya sana Pak, sini Pak. Sini Pak, sini. Udah saya kamera. Saya ngomong, kamera udah? Mana kamera? Hai, sini. Ini di depan saya ada dinosaurus, ada apa namanya? Pak, cari nasi goreng, Pak. Daun. Oke. Saya ke sana ya? Iya. Belakang aja, putar balik Pak, putar balik aja. Ya, putar balik. Oke, stop di situ aja, stop. Ada kanan ya? Ya udah, diambil Pak. kitanya harus bergerak gitu. Iya, jadi kalau misalnya Ayo Pak, diambil Pak, nggak diambil. Di yang atas dipencet. Iya, putar balik lagi. Pak, ini sampai tempat sampah. Ya, tempat sampah diambil Pak. Oh, apa nih? Waduh. Ini ada palu. Iya, pegangnya yang bawah dipencet Pak, yang bawah. Itu nggak ada jangkau kayaknya, Pak. Yang bawah dipencet Pak, ya. Oh ya? Nggak bisa. Oh, nggak ada cewek sini ya? Luar biasa gedungnya ya, dinosaurus. Luar biasa. Terima kasih dapat pengalaman yang bagus. Ya. Oke. Wes Pak. ada biru-birunya udah maksimal. oh, berarti tidak boleh keluar dari biru-biru ya? Iya, benar Bu. Ini yang dianimasikan adalah ini gambarnya ini. Kalau kita untuk pesawat nanti kita ganti engine bisa juga. Kita bisa bongkar pasang engine atau ngerakit ya sesuatu. Mungkin bongkar pasang flight control juga bisa. Jadi kita namanya apa namanya tadi virtual reality. Virtual reality. Nah. Ini adalah fokus. Simulasi kendaraan ya, ini bus ya, kita seakan-akan membawa bus ya, persis kita kayak ada membawa bus besar ya. Orang kita Batak, orang Malaysia, orang sama apa marga lain? Nasi terus, mantap. Indonesia Nah,
Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.